Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan bagi kita semua. Nah, sebelumnya salam kenal dan juga selamat karena mungkin teman-teman ini kan masih bulan Januari ya, tapi teman-teman di sini adalah orang-orang yang terpilih untuk selangkah lebih maju dan selangkah lebih persiapannya itu lebih besar dibandingkan orang-orang yang belum memikirkan terkait PKM. Nah, jadi nanti kita di sini akan membahas ataupun mengupas semuanya lebih dalam terkait apa PKM itu hingga nanti bagaimana teman-teman penyusunannya gitu. Nah, di sini aku membawakan satu judul yang mungkin akan lebih masuk dengan teman-teman. Apalagi ini juga suasananya siang-siang dan sedikit ngantuk ya. Dan juga mungkin ada yang belum makan juga. Nah ini kita membahas PKM ini dengan menganalogikan dengan sebuah masakan ataupun makanan. Nah, jadi judulnya itu Recreate the Best Recipe. Menganalogikan Pimnas 36 sebagai sebuah resep masakan terbaik. Nah, jadi sebagaimana layaknya resep makanan tentunya banyak komponen, banyak bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat masakan tersebut. Nah, ini nanti kita coba kulik satu persatu, kira-kira apa sih, Kak, bahan-bahan ataupun persiapan yang perlu kita siapkan guna mencapai titik Pimnas ke-36 itu. Next. Nah, ada pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, jadi perkenalkan saya Zulfikar Tabi Anwar, ini bisa teman-teman panggil Zul ataupun Zulfikar juga boleh ataupun Tabi juga boleh. Tapi kalau Anwar kayaknya jangan deh karena itu nama bapak saya. Jadi dipanggil nama yang lain kayak gitu. Nah, alhamdulillah tahun kemarin dan juga tahun kemarin ataupun 2 tahun sebelumnya aku berkesempatan ataupun diamanahi untuk menjadi salah satu finalis di Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat nasional ke-34 dan juga ke-35 untuk skema yang sama, yaitu skema riset sosial humaniora. Nah, selain itu, saya merupakan award beasiswa unggulan. Nah, kalau misal di sini teman-teman penasaran, apa sih Kak beasiswa unggulan itu? Nah, beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi mahasiswa yang istilahnya mahasiswa unggul. Nah, jadi dia itu akan memberikan tunjangan hidup kepada teman-teman, memberikan biaya pendidikan, dan juga biaya saku, dan juga dapat biaya buku. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman penasaran, Kak, gimana sih cara menjadi beasiswa award dari beasiswa unggulan? Nah, itu nanti teman-teman tanya-tanya nggak apa-apa. Dan juga saya juga memiliki beberapa pengalaman di scientific competition, dan nanti juga kalau misal teman-teman mau sharing, itu juga nggak apa-apa banget. Oke, next. Oke, sembari sebelum lebih jauh, mungkin nanti Mas Moderator barangkali bisa yang share screen saya. Soalnya ini nanti saya rencananya mau share beberapa proposal, nah mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman nanti terkait sistematika ataupun nanti output yang teman-teman harus tulis itu. Nah, pertama kita menganalogikan sebagai sebuah bakso yang lezat. Nah, tapi sebelum kita mulai menganalogikan, kita harus ini ya, karena di Medan ataupun di Malang itu banyak sekali bakso, jadi kita mengasumsikan bakso itu adalah barang yang sulit ditemui gitu teman-teman. Mungkin semisal kita di Belanda dan kita susah menemukan bakso, nah itulah kita bisa menganalogikan kita sedang berada di Belanda itu. Nah, kita menganalogikan Belanda ataupun bakso di Belanda yang susah digapai itu sama halnya dengan Pimnas yang susah digapai juga. Yang pertama bakso ataupun meatball itu yang pastinya enak,
mengenyangkan, memiliki cita rasa yang khas, dan juga mereka sulit digapai. Begitu juga sama halnya dengan PIMNAS. Mereka itu seru itu seperti enak ya, lalu juga menantang ataupun mengenyangkan, dan juga memorable, banyak manfaat dan juga susah digapai. Keduanya sama-sama susah digapai. Tapi selain susah digapai, keduanya juga memiliki beberapa kesamaan yang mungkin teman-teman akan merasakan hal yang serupa ketika teman-teman mengonsumsi bakso di Belanda sama ketika teman-teman menjalani tahapan menuju PIMNAS ke-35. Oke, next. Oke. Tapi sebuah masakan yang lezat, tentunya kita memiliki resep, dan sementara itu kita memiliki resep untuk menciptakan sebuah bakso yang terlezat. Seperti halnya kita juga memiliki resep untuk mencapai PIMNAS ke-35. Nah, yang pertama, meatball itself, ataupun kita harus mengenal apa itu bakso, apa itu meatball. Sama halnya juga kita harus mengenal apa itu PKM dan rahasia di baliknya. Yang kedua, delicious broth, ataupun kita tentunya kalau hanya bakso yang bulat-bulat itu tidak afdol. Nah, otomatis kita harus mendampingi ataupun menambahkan komponen lain. Salah satunya kaldu yang lezat. Nah, karena itu, kita selain juga harus mengenal PKM lebih jauh, tetapi juga kita harus mengenal apa sih tips dan trik untuk melaju ke PIMNAS ke-36. Lalu juga kita harus menyiapkan vegetables yang nantinya teman-teman akan membahas tentang manfaat yang akan diperoleh ketika mengikuti PIMNAS ataupun PKM. Dan yang terakhir, teman-teman kalau makan bakso tentunya nggak nikmat kalau misal nggak merasakan kecap dan cabai gitu. Nah, oleh karena itu nantinya ini kita akan juga membahas terkait berprestasi melalui PKM dan karya tulis ilmiah gitu. Nah, ini karena aku sudah coba untuk share screen-nya udah bisa, aku izin untuk share screen sendiri ya, Mas Admin. Sebentar. Nah, izin untuk Mbak Siska, apakah sudah terlihat, Mbak, untuk PPT-nya? Sudah, Bang, sudah. Oke, siap. Kasih, Mbak. Oke, kita lanjut ke, ini tadi udah resepi. Nah, kita membahas terkait bakso, walaupun kita membahas terkait seluk-beluk PIMNAS. Nah, otomatis kita harus mengetahui apa sih Kak sebelum ke PIMNAS itu tahapan apa yang harus kita lalui, tahapan ataupun persyaratan apa yang harus kita penuhi, dan juga rahasia-rahasia di balik PKM itu sendiri gitu. Oke, mungkin sembari kita lebih jauh untuk membahas PKM, nah aku ini sedikit penasaran nih, sebenarnya kira-kira pandangan teman-teman terkait PKM itu apa sih? Nah, mungkin teman-teman bisa menjelaskan satu kata yang menggambarkan terkait PKM itu. Mungkin bisa, nah ada yang mau berpendapat teman-teman? Satu kata terkait PKM. Oke, mungkin ini sepertinya masih malu-malu ini. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, bisa diketikkan di kolom komentar, nanti kita bahas satu. Nah, sebenarnya mungkin banyak yang masih bingung terkait apa sih Kak PKM itu. Nah, ini ada kucingnya ini. Oke, sebenarnya PKM itu atau program kreativitas mahasiswa merupakan sebuah ajang prestis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset
dan Teknologi Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyalurkan potensi dan kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kita garis bawahi satu kata, prestis. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, PKM ini merupakan ajang yang paling ditunggu, ajang yang paling bergengsi, bahkan ada yang menyebutkan ajang yang paling ajang gitu, ajang paling tinggi ketika kita menjalani perkuliahan. Karena kenapa? Ajang ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek secara langsung, dan setiap perguruan tinggi akan mengirimkan delegasi terbaik di ajang tersebut. Jadi tak heran kalau misal ajang ini ajang yang paling ditunggu, dan mungkin setiap perguruan tinggi mereka memiliki strategi masing-masing untuk mengirimkan delegasi terbaiknya menuju PKM ini. Nah, dan alangkah baiknya kalau misal teman-teman nantinya membaca lebih jauh tentang PKM ini, sebenarnya dari Kemendikbudristek itu telah memfasilitasi kita untuk PKM ini. Jadi mereka telah menyediakan buku pedoman yang dapat teman-teman gunakan untuk menyusun proposal PKM, ataupun nantinya teman-teman lolos, nanti bagaimana cara penyusunan laporan kemajuannya, nanti juga bagaimana teman-teman mengaplikasikan uang yang bisa teman-teman peroleh nantinya ke ajang ini gitu. Nah, jadi nantinya di buku pedoman PKM ini juga nantinya sudah menyediakan banyak sekali instruksi yang harus teman-teman terapkan untuk nantinya lolos ke tahap selanjutnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke next step. Sebentar teman-teman ya. Oke, sebenarnya dari PKM itu sendiri banyak bidangnya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang anak saintek. Di sini juga mungkin ada anak yang soshum ataupun sosial humaniora. Bahkan ada juga anak ini ya, mungkin anak teknik yang sangat teknologi able gitu. Dan juga mungkin ada anak-anak yang di rumpun kesehatan ya, misal gitu. Nah, sebenarnya dari PKM sendiri ini juga memfasilitasi banyak sekali bidang yang mungkin teman-teman ikuti, yang bisa teman-teman jelajahi. Kalau misalnya teman-teman memiliki preferensi untuk ikut di pengabdian masyarakat, teman-teman dapat join ke PKM pengabdian kepada masyarakat. Tapi kalau misalnya teman-teman itu memiliki preferensi di bidang riset eksakta, mungkin ini anak-anak sains, anak-anak biologi, anak-anak kimia gitu. Kak, aku pengen riset yang lebih ke eksakta ataupun lebih ke saintis. Nah, kalian bisa melipir ke riset eksakta. Nah, kalau misalnya di sini juga teman-teman ada yang mungkin jago desain, jago video. Nah, ini juga teman-teman bisa apply ke video gagasan konstruktif. Yang mana video gagasan konstruktif ini nantinya, teman-teman ketika nantinya lolos memperoleh pendanaan, teman-teman akan merealisasikan ide yang teman-teman susun itu dalam sebuah video. Nah, video itulah nantinya yang akan dinilai serta dalam artian di juri ya, dinilai oleh dewan juri untuk lolos ataupun tidak ke tahap selanjutnya. Nah, jadi untuk riset eksakta ini teman-teman biasanya yang lebih suka anak-anak sains, yang lebih suka nge-lab gitu ya. Nah, sedangkan di riset sosial humaniora ini lebih ke orang-orang sosial, seperti halnya saya. Jadi saya selama 2 tahun kemarin mengikuti riset sosial humaniora. Jadi sebenarnya sangat asik teman-teman, karena kita sebagai orang sosial ya, makhluk sosial ya. Nah, kita itu bisa bercengkrama dengan masyarakat luas gitu. Seperti halnya yang mungkin awalnya belum kenal, kita menjadi lebih kenal gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini juga lebih
suka bisnis. Nah, mungkin ini anak-anak ekonomi gitu. Nah, terus teman-teman pengen ikut di PKM. Nah, PKM juga menyediakan fasilitas PKM kewirausahaan yang bisa teman-teman ikuti, sehingga nantinya teman-teman selain menjalankan bisnis, ini juga teman-teman juga nantinya bisa merealisasikan bisnis serta mempresentasikan bisnis itu kepada dewan juri. Nah, lalu juga ada penerapan iptek, ini yang mungkin anak-anak teknologi yang lebih suka teknologi, mungkin perancangan teknologi yang memudahkan masyarakat gitu. Nah, lalu juga ada gagasan futuristik tertulis yang mungkin biasanya teman-teman lebih ke biasanya ada kan yang kita itu kepikiran seperti halnya membangun sebuah gedung besar yang berisikan tanaman-tanaman, ataupun misal teman-teman kepikiran untuk membangun ibu kota baru di tengah laut. Nah, ini juga menjadi salah satu PKM yang bisa banget teman-teman masukkan ke PKM gagasan futuristik tertulis gitu. Oke, nah kita bahas terkait prinsip umum yang mungkin kita akan ataupun kita ya akan kita bahas ketika nantinya menyusun proposal. Nah, prinsip umum yang mungkin diterapkan, dan nggak mungkin, tapi harus diterapkan oleh penyusunan proposal PKM ini sendiri, yang pertama yaitu topik tidak dibatasi, yaitu teman-teman bebas mengambil topik dimanapun, asalkan topik itu ada di Indonesia pastinya. Karena topik tersebut nantinya semakin beragam, maka semakin luas nantinya riset yang teman-teman lakukan gitu. Sebenarnya topik tidak dibatasi ini sendiri, aku membuktikan ketika kemarin di PIMNAS itu, ada salah satu tim yang dia itu mengangkat pembangunan ataupun kanal Thailand kalau nggak salah. Nah, itu letaknya di Sabang. Nah, itu sebenarnya aku juga belum riset lebih dalam terkait pembangunan kanal itu, tapi karena dia itu topiknya yang sangat jauh, yaitu di Sabang, dan dia istilahnya itu kan topik yang memperoleh dampak akibat pembangunan luar negeri. Tapi kita teliti hal tersebut dan mereka memperoleh medali. Itu juga menjadi salah satu bukti bahwa topik itu tidak dibatasi, teman-teman. Tapi ya mungkin harus satu lingkup di Indonesia gitu ya. Lalu juga tentunya topik yang kita angkat harus menyelesaikan masalah yang sedang hangat terjadi. Nah, ini sebenarnya juga relevan teman-teman kemarin. Kalau misal teman-teman tahu beberapa bulan ataupun beberapa minggu lalu dari BMKG seringkali menginformasikan adanya gempa. Tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sulawesi, tetapi juga di beberapa titik yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, ini sangat relevan ketika pas PIMNAS ada salah satu tim yang dia mengangkat filosofi dari, mungkin seperti ini teman-teman, saung ya. Saung kalau di daerah Lombok itu namanya Balebayan. Nah, dia mengangkat satu filosofi bangunan tersebut dan menjadikannya mitigasi gempa bumi. Dan dan beruntungnya anak itu adalah pada saat PIMNAS itu sedang marak terjadinya gempa bumi. Dan alhasil dia memperoleh medali emas gitu, di penelitian tersebut. Gitu. Nah, lalu juga ada judul maksimal 20 kata, lalu ada dilarang menggunakan akronim. Akronim itu lebih ke singkatan, teman-teman. Jadi ke misal PIMNAS. PIMNAS kan singkatannya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, misalnya teman-teman menyingkatnya menjadi PIMNAS. Nah, itu sebenarnya itu juga sudah dicantumkan di buku pedoman kalau akronim itu tidak boleh untuk digunakan. Gitu. Tapi sebenarnya banyak yang lolos sih. Mungkin agak 50-50 gitu. Oke, next. Nah, berapa lama sih Kak waktu pelaksanaan PKM hingga PIMNAS? Sebenarnya yang menjadikannya PIMNAS itu ajang yang prestis ataupun bergengsi itu karena tahapannya yang sangat panjang, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman diibaratkan sebagai seorang ibu yang mengandung, itu sudah
pasti seperti ibu itu awal kehamilan hingga bayi itu keluar nanti, bayi itu lahir. Nah, ibaratnya ketika teman-teman memutuskan untuk terjun di PKM tahun depan, tahun 2023, teman-teman harus menjalani penyusunan proposal biasanya diinfokan di bulan Januari, dan biasanya pengumpulannya itu pada bulan Maret. Nah, teman-teman submit di Simbelmawa. Simbelmawa itu adalah situs ataupun website yang digunakan untuk submit proposal hingga BIMNAS nantinya. Nah, setelah teman-teman mensubmit proposal pada bulan Maret, nantinya teman-teman akan menunggu kurang lebih 1-2 bulan untuk seleksi proposal, dan biasanya pada bulan Juni akan muncul pengumuman tim memperoleh pendanaan. Nah, tim memperoleh pendanaan inilah tim yang mengharuskan untuk menjalankan proposal yang disusun dengan dana yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Sebenarnya dananya itu lebih bervariasi, teman-teman. Kalau misalnya pada tahun 2021 itu lebih tinggi, jadi sekitar antara 9 sampai 10 juta. Kalau misalnya teman-teman mungkin di sini ada yang angkatan 19 dan teman-teman pernah ikut PKM tahun 2020, nah itu lebih sedikit lagi, teman-teman, karena pelaksanaannya itu berbarengan dengan COVID-19, jadi kurang lebih 3-5 juta gitu. Dan tahun kemarin itu juga kalau menurutku pribadi itu nggak terlalu tinggi, jadi berkisar antara 6-7 juta gitu. Dan nggak tahu juga nanti untuk tahun ini seberapa besarnya gitu. Nah, dengan dana yang telah diperoleh tersebut, teman-teman harus merealisasikan teman-teman harus merealisasikan riset, ataupun bisnis, ataupun pengabdian masyarakat, ataupun realisasi video yang telah teman-teman susun dalam proposal tadi. Batas pelaksanaan ataupun realisasi PKM ini berlangsung selama 3-4 bulan. Dan di akhir 4 bulan tersebut, nantinya teman-teman akan mempertanggungjawabkannya dengan mempresentasikan apa yang telah teman-teman buat di 4 bulan tersebut di hadapan Dewan Juri. Dan ketika nantinya output ataupun riset ataupun produk yang dibuat oleh teman-teman ini dirasa bagus, dirasa layak, maka Dewan Juri akan meloloskan teman-teman ke tahap selanjutnya, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional pada bulan November nanti. Nah, di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ini dilaksanakan secara offline, teman-teman, dan alhamdulillah sudah offline dari tahun kemarin, karena pada tahun 2021 itu secara online ini di USU, tetangga sama Unpad ya. Nah, sedangkan di tahun kemarin itu dilaksanakan secara offline di Universitas Muhammadiyah Malang di Malang. Gitu. Oke, kita tadi sudah membahas terkait seluk-beluk meatball ataupun bagaimana kita resepi dari menyusun bakso yang delicious gitu. Nah, sekarang kita melipir ke komponen-komponen lain, yaitu delicious food, yaitu kuah yang lezat gitu. Nah, setelah teman-teman mengetahui terkait ini, apa tadi, bakso ya. Nah, kita sekarang melipir terkait bagaimana tips dan trik kita sebagai tim ataupun pejuang PKM untuk melaju ke BIMNAS ke-36. Oke, next kita bahas. Nah, belum. Oke. Nah, kurang lebih ada 4 strategi yang bisa teman-teman terapkan untuk mencapai ke BIMNAS gitu. Yang pertama, tentunya dimulai dari ide, lalu proposal, lalu luaran. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, telling a gap. Jadi, kita sebagai tim ataupun pejuang PKM, kita ketika mengangkat topik itu harus benar-benar yang urgent dan kita menemukan celah di balik penelitian terdahulu. Kalau pengalaman aku kemarin, aku mengangkat terkait permasalahan sampah makanan. Nah, sampah makanan kan
Kita sebagai manusia tentunya makan, dan kita setiap hari menghasilkan sampah, dan tanpa kita sadari, itulah yang menyebabkan pemanasan global ataupun yang kita sebut dengan climate change. Nah, itu disebabkan oleh sampah makanan. Nah, karena aku sudah menentukan topik sampah makanan, lalu selanjutnya aku mencari gap yang dialami oleh penelitian sebelumnya. Dan aku menangkap fenomena yang bagus ketika COVID itu telah selesai, yaitu fenomena perubahan pola konsumsi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sadar kalau misal gara-gara COVID kemarin kita itu banyak makan lebih banyak, mengonsumsi vitamin lebih banyak, mengonsumsi sayuran lebih banyak. Dan aku menangkap fenomena itu sebagai sebuah gap penelitian, karena peningkatan konsumsi oleh masyarakat akan berdampak pada peningkatan sampah makanan. Nah, itu fenomena itulah yang menjadi topik penelitianku, dan alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk lanjut ke BIMNAS gitu. Selain telling a gap, kalian juga harus update. Update di sini adalah mengusung permasalahan atau informasi yang terkini. Sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman ingat tahun 2017 dulu masih hangat-hangatnya kebakaran hutan di Riau. Nah, kalau misalnya teman-teman ikut PKM, ikut PKM 2017 dan juga teman-teman mengangkat topik kebakaran hutan itu pada tahun tersebut, itu akan menjadi topik yang bagus, teman-teman. Nah, tapi kalau misal teman-teman mengangkat topiknya itu sekarang, dan teman-teman mengangkat topik, dan misal teman-teman submit proposal sekarang ini, dan isunya itu isu kebakaran tahun 2017. Nah, itu kan istilahnya sudah tidak update ya, teman-teman. Jadi ini kurang relevan. Nah, lalu juga ada kredibel, informasi yang diangkat memiliki kredibilitas tinggi. Nah, nanti ada strategi untuk meningkatkan kredibilitas dari informasi yang teman-teman peroleh. Dan yang terakhir yaitu useful, bermanfaat bagi berbagai pihak dan relevan dengan masalah. Otomatis tentunya harus bermanfaat. Nah, kita datang ke bagaimana pejuang PKM menjemput ide. Biasanya pejuang bakso ya. Pejuang bakso menjemput ide, pejuang bakso menjemput kuahnya gitu. Nah, ketika kita menyusun PKM, kita otomatis fondasi awal yang harus kita bangun adalah ide. Dan ide itu kalau misalnya teman-teman sadar, banyak ide yang datang tak diundang. Kalau misalnya teman-teman enak-enak makan bakso, tiba-tiba kepikiran, ini bakso kok bulat ya, kenapa nggak dibikin kotak ataupun segitiga gitu. Nah, begitu juga halnya ketika teman-teman mungkin biasanya di kamar mandi ya, misalnya lagi mandi gitu. Terus teman-teman lagi mungkin keramas gitu. Ini keramas kok sebenarnya baunya itu bau sabun ataupun baunya itu aku bosen gitu sama bau seperti ini. Nah, teman-teman ingin menciptakan sampo yang mungkin berbau kemenyan ataupun berbau yang lain yang mungkin sangat aneh gitu. Nah, itu kan bisa dikategorikan sebagai sebuah ide. Dan kalau misalnya teman-teman kepikiran ide itu, teman-teman harus menyiapkan gadget. Gadget yang berisi notes. Notes itu yang harus siap sedia ketika teman-teman memiliki ataupun kepikiran ide, teman-teman langsung mencatat di notes tersebut. Nah, selain ide itu yang datang tidak diundang, teman-teman juga bisa menjemput ide, yaitu dengan membaca, merenung, diskusi dengan sesama, ataupun lebih peka kepada masyarakat ataupun kepada permasalahan di sekitar kita. Nah, ini aku kasih gambaran strategi penentuan ide dan judul yang mungkin banyak diterapkan oleh beberapa tim PKM lainnya. Yang pertama yaitu dengan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini dengan cara menambahkan inovasi baru atas inovasi yang telah ada. Gimana sih, Kak, cara menambahkan inovasi baru dari inovasi yang telah ada? Nah, ini aku ambil contoh salah satu judul PKM
pengabdian kepada masyarakat tahun 2021 di IPB, yaitu dia ini judulnya penerapan teknologi rakit apung generasi 5.0 Smart Floating Reef di kebun hidroponik Kuncup Farm Bogor. Nah, kita highlight dia inovasinya adalah teknologi rakit apung berbasis Smart Floating Reef. Dan sasaran dia ada di kebun hidroponik Kuncup Farm. Oke, kita menangkap dua fenomena itu, dua highlight dari judul tersebut. Terus kita ATM menjadi penerapan teknologi rakit apung generasi 5.0 Smart Floating Reef di sistem aquaculture di Desa Petung Sewu, Kabupaten Malang. Nah, dia fokusnya lebih ke kebun hidroponik, sedangkan judul di bawah lebih fokus ke aquaculture. Ketika sebenarnya itu lebih ke sama sih teman-teman. Hidroponik sama aquaculture kan bisa dikatakan kakak adik ya, sama gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman dapat menyisipkan beberapa inovasi ataupun pembaruan dari teknologi rakit apung itu sendiri. Next, ini mungkin bagi tim-tim kewirausahaan atau tim-tim bisnis, teman-teman bisa meng-ATM judul ataupun ide yang telah menang. Sebagai contoh, Salaku, sabun ekstrak telang dan limbah kulit kakao, sebagai adisi pada sabun cuci tangan dalam mewujudkan protokol kesehatan COVID-19. Nah, misal di sini teman-teman meng-ATM dari sabun ekstrak telang dan limbah kulit kakao menjadi sabun ekstrak mawar sertifikasi daun bambu. Nah, ini lebih ke bagaimana teman-teman memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar teman-teman dan juga meng-ATM inovasi yang telah menang sebelumnya. Sebagai contoh mungkin di Bogor itu banyak telang ataupun banyak kulit kakao, sedangkan teman-teman yang ada di Medan ini banyak batang mawar ataupun daun bambu, dan juga bisa teman-teman manfaatkan untuk ide bisnis di PKM gitu. Nah, selain itu juga ada hal penting dalam sebuah judul yang pastinya dia harus relevan, yaitu permasalahan saat ini, seperti halnya kemarin COVID-19, mental health ataupun industri 4.0 ataupun society 5.0 ataupun sustainable development goals 2030. Lalu juga unik ini suatu hal yang menarik. Kalau misalnya teman-teman ini kan umbi yang jarang dikenal oleh masyarakat luas gitu. Nah, ini namanya umbi uwi teman-teman. Mungkin kurang familiar di Medan ya, tapi di Malang sebenarnya juga kurang familiar sih. Nah, ini juga ada sisi ikan. Nah, ini semakin unik bahan baku teman-teman, maka semakin istilahnya itu semakin unik ide yang teman-teman susun. Nah, tapi unik ini juga harus diimbangi dengan ketersediaan bahan baku. Jangan sampai teman-teman menggunakan bahan baku yang unik, tapi ketersediaannya nggak ada, ataupun ketersediaannya susah. Itu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi Dewan Juri. Ini gimana keberlanjutan dari teman-teman ini? Nah, yang ketiga yaitu useful, yaitu bermanfaat dalam mengatasi masalah. Karena yang terpenting, ketika teman-teman menciptakan sebuah ide ataupun proposal PKM, yang terpenting adalah masalah dulu baru solusi, bukan solusi baru masalah. Bukan teman-teman menciptakan solusi baru teman-teman mencari masalah, tapi masalah dulu lah yang kita cari, lalu kita sediakan solusi. Oke, kayaknya kelewat. Oke, next. Oke, aku kasih gambaran teman-teman contoh tingkatan level intelektual. Di PKM kita mengenal ada tingkatan level intelektual. Nah, jadi ada tingkatan rendah, tingkatan kurang, cukup tinggi, hingga terlalu tinggi. Semakin tinggi tingkatan level intelektual dari teman-teman, dari ide teman-teman, maka semakin berpeluang teman-teman akan memperoleh pendanaan ataupun sampai ke PIMNAS nantinya.
Sebagai aku kasih contoh di sini adalah di PKM Riset Sosial Humaniora. Itu yang pertama, pengembangan wisata stres. Otomatis sudah banyak ya, teman-teman, pengembangan wisata stres yang ditawarkan berbagai institusi ataupun berbagai daerah. Nah, lalu juga kita bisa mengupgrade level yang rendah tersebut menjadi kurang dengan menambahkan beberapa subjek, yaitu pengembangan hutan sebagai stress healing. Nah, di sini dari wisata kita upgrade menjadi hutan. Dari stres kita upgrade menjadi stress healing. Nah, ini sebenarnya sudah cukup bagus teman-teman, tapi tarafnya itu masih kurang. Kita bisa upgrade lagi menjadi pengembangan kawasan hutan sebagai stress healing masyarakat. Ini sudah lebih bagus teman-teman, karena hutan kan sebenarnya kalau kita identifikasi itu hutan itu luas. Bisa hutan lindung, hutan hutan produksi ataupun hutan yang lainnya. Dan juga stress healing ini juga sebenarnya luas banget, teman-teman. Bisa stress healing orang yang mengalami broken home ataupun broken karena activity-nya, atau juga stress healing yang disebabkan oleh burnout ataupun dia itu bosen karena kerjanya gitu, ataupun yang lainnya. Nah, bisa kita tingkatkan lebih tinggi levelnya dengan menambahkan spesifikasi. Nah, ini kayaknya aku langsung loncat ke level tinggi. Jadi dari kawasan hutan, dari hutan ya tadi, kita upgrade ke wisata hutan. Nah, ini dilengkapi juga dengan manajemen wisata hutan. Dari stress healing, kita fokuskan ke stress healing masyarakat perkotaan. Nah, ini sebenarnya tarafnya sudah tinggi, teman-teman. Dan kalau misal teman-teman ingin menaikkan taraf level intelektual tersebut, dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai aspek untuk ide teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini dari ide awalnya itu pengembangan, nah pengembangan kan teman-teman hanya lebih ke bagaimana kita mengembangkan daerah itu gitu. Kita tidak lebih ke tempat ataupun landscape gitu. Kita tidak menyinggung terkait sosial, kita tidak menyinggung ekonomi, kita tidak menyinggung terkait budaya dari kawasan hutan tersebut. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk penyusunan judul dengan level intelektual tinggi, teman-teman dapat mengkombinasikan semua aspek tersebut. Sebagai contoh, ini integrasi sosiokultural, ekonomi, landscape, dan manajemen wisata hutan sebagai stress healing masyarakat perkotaan. Ini akan menjadi ide yang komplit karena teman-teman mengkombinasikan berbagai aspek dan tujuannya itu jelas, yaitu stress healing masyarakat perkotaan. Oke, ini aku coba bedah dua judul dari PKM tahun lalu. Nah, representasi literasi digital petani terhadap digitalisasi pertanian di era pandemi COVID-19 untuk mendukung industri 4.0. Nah, di sini ini kita ada highlight warna merah, kuning, biru, dan juga hijau, teman-teman. Warna merah biasanya itu identik dengan tujuan yang akan teman-teman capai. Representasi coba kita bedah kembali, presentasi, menunjukkan kembali. Nah, teman-teman punya satu judul untuk menunjukkan kembali, sama untuk mendukung industri 4.0. Lalu yang bagian kuning, mereka yang bagian kuning ini identik dengan variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Ini biasanya identik dengan bagaimana kita menyusun proposal. Jadi nanti di bagian kuning inilah yang bagian yang harus teman-teman jelaskan lebih banyak. Tapi dalam posisi bagian yang kedua di latar belakang. Kan bisa teman-teman latar belakang kan bisa lah ada 4 paragraf ini ya. 4 paragraf. Paragraf kedua inilah yang teman-teman bahas bagian kuning ini, bagian variabel bebas. Nah, lalu juga ada yang bagian bagian biru. Bagian biru ini adalah variabel terikat. Nah, biasa nih variabel terikat ini teman-teman bahas di awal banget, teman-teman.
Nah, variabel terikat ini adalah variabel yang dia itu dipengaruhi oleh si variabel bebas itu. Dan yang terakhir adalah additional value. Ini biasanya lebih ke bagaimana teman-teman pemanis dari topik ataupun judul tersebut, tapi teman-teman juga harus menjelaskan di latar belakang sebagai penyebab mengapa penelitian itu penting dilakukan. Oke, nah ini ada contoh lain teman-teman, eksistensi nilai kita karena dalam peningkatan minat literasi agraris melalui wacana pertanian Bali di masa pandemi COVID-19. Nah, ini juga masuk dan juga bagus karena 4 komponen ini tergambarkan di judul. Oke, next. Hindari jebakan dan raih kesuksesan di BIMNAS 36. Ini kayak aku percaya ini orang-orang yang ikut di sini nantinya bisa mencicipi BIMNAS, amin ya. Bahkan bisa menjadi salah satu tim yang nantinya memperoleh medali di BIMNAS nantinya. Tentunya teman-teman harus menghindari jebakan-jebakan ini. Yang pertama, plagiasi dan juga kontrol V. Nah, plagiasi ini dan juga kontrol V sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan sangat fatal dalam penyusunan proposal ataupun ketika teman-teman menyusun luaran PKM hingga nantinya teman-teman presentasi. Karena proposal yang teman-teman susun secara plagiasi, nah ini proposal yang tidak orisinil. Nah, biasa nih, Dewan Juri akan mengecek bagaimana keorisinalitas teman-teman, ataupun gagasan teman-teman, ataupun riset teman-teman, ataupun proposal teman-teman biasanya itu di Google itu. Jadi, misalnya teman-teman angkat terkait topik ini, cyberbullying pada anak disabilitas, sebagai contoh ya. Nah, teman-teman sudah ambil topik ini, seret. Nah, teman-teman ambil lokasinya di Aceh gitu ya. Nah, ternyata beberapa penelitian terdahulu itu juga sudah melakukan penelitian cyberbullying tersebut di kawasan Aceh. Bahkan sama seperti apa yang teman-teman teliti. Dan ini sebenarnya sudah menjadi satu hal yang mengurangi nilai teman-teman, karena teman-teman istilahnya sudah tidak orisinil dari idenya. Apalagi kalau misalnya dalam penyusunan proposal, teman-teman semuanya itu kopas gitu. Itu pastinya akan nilainya langsung anjlok gitu. Nah, lalu juga ada sumber tidak terpercaya. Cara meningkatkan kredibilitas dari sumber yang teman-teman gunakan, yaitu teman-teman bisa menggunakan paper terindeks Q1 ataupun Q2, ataupun ya yang terindeks Sinta gitu. Nah, saya sangat tidak menyarankan untuk menggunakan berita di website teman-teman, karena biasanya itu kredibilitas dari berita website itu sangat kurang. Jadi istilahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu juga ada yang terakhir, urutan tidak lengkap. Penyusunan bab yang kurang runtut akan menyulitkan reviewer. Jadi teman-teman setelah nyusun proposal bab 1 di latar belakang, tiba-tiba teman-teman habis latar belakang, urgensi masalah. Habis urgensi masalah, ke rumusan masalah. Habis rumusan masalah, ke manfaat. Habis itu ke tujuan. Nah, itu kan istilahnya sudah tidak runtut ya teman-teman. Tidak, ke benang merah itu tidak tertarik dengan sempurna gitu. Ini juga yang mempengaruhi nantinya teman-teman lolos atau tidaknya ke tahap selanjutnya. Nah, berbicara mengenai strategi, alangkah lebih bagus kalau kita juga bahas strategi dari sisi tim sukses ataupun formulasi tim. Ada empat strategi yang mungkin bisa teman-teman terapkan ketika menyusun ini tim PKM, mumpung waktunya masih banyak ya. Yang pertama, teman-teman harus berbeda angkatan. Sebenarnya nggak harus ya teman-teman, dan disarankan saja. Tapi kalau misal teman-teman itu beda angkatan, istilahnya ada orang-orang yang bisa menjadi
Apa itu namanya, sumber informasi ketika ditanya oleh dewan juri. Misal teman-teman nih, satu tim dia itu tersusun atas 5 anggota yang lima-limanya angkatan 2020. Dan teman-teman ketika ditanya, apakah kalian pernah memperoleh topik climate change, dan ternyata topik climate change itu baru teman-teman peroleh ketika semester depan. Nah, itu kan otomatis ya teman-teman agak susah kan jawabnya. Gimana gitu. Nah, berbeda halnya ketika teman-teman memiliki tim yang beda angkatan, tim anggota 2022 dengan tahun 2020, dan ketika ditanya apakah kalian sudah memperoleh topik climate change dan kalian menjawab sudah, dan yang menjawab sudah itu adalah anak yang semester akhir, semester yang mereka istilahnya sudah mengenyam banyak ilmu. Nah, ini juga menjadi salah satu poin plus gitu. Lalu juga sangat baik kalau misal teman-teman mengkolaborasikan rumpun ilmu, yaitu disesuaikan dengan topik PKM yang diangkat. Misal teman-teman mengangkat teknologi di rumah sakit, teknologi medis gitu ya. Teman-teman ambil dari anak teknik, lalu juga teman-teman ambil dari sisi kesehatan, anak medis, dan teman-teman kolaborasikan menjadi satu tim dari berbagai rumpun ilmu. Nah, itu akan menjadi suatu tim yang bagus banget. Lalu juga yang ketiga, sesuai dengan passion. Sebenarnya passion ini penting teman-teman karena jangan sampai teman-teman mengajak anggota tim yang dia itu sebenarnya nggak ada passion di kepenulisan ilmiah. Ya tentunya kita sebagai mahasiswa kan kita punya passion masing-masing. Ada yang punya passion di videografi, tapi dia tidak memiliki passion di kepenulisan ilmiah. Lalu juga ada yang memiliki passion di kepenulisan ilmiah, tetapi dia tidak memiliki passion di desain gitu. Nah, kalau bisa teman-teman cari anggota tim yang memang passion-nya itu sama. Teman-teman satu visi, satu tujuan untuk menggapai ke BIMNAS nantinya. Dan yang terakhir, berkomitmen tinggi karena waktu implementasi PKM itu cukup lama, antara hampir 1 tahun, jadi komitmen itu salah satu hal yang penting, teman-teman. Oke, kita tadi udah bahas pola bakso, kita bahas kuah bakso, sekarang kita bahas vegetables. Biasanya kalau di bakso kan ada yang kayak sawi ataupun ini ya, apa sayur-sayur hijau gitu. Nah, kita bahas additional ataupun manfaatnya, lebih ke manfaatnya sebenarnya ini. Nah, sayur-sayuran tersebut diibaratkan sebagai manfaat yang akan kita peroleh ketika mengikuti PKM ataupun BIMNAS gitu. Nah, inilah beberapa manfaat ketika teman-teman mengikuti PKM. 45% adalah manfaat berharga, itu lebih ke pengalaman yang itu seperti once life experience gitu. Jadi pengalaman yang tidak akan tidak akan tergantikan ataupun tidak, ya pengalaman sekali seumur hidup gitu. Lalu 35%-nya adalah peningkatan soft skill dan hard skill. Dan ini sangat aku rasakan teman-teman ketika mengikuti PKM, lalu sebanyak 15% adalah relasi. Relasi ini ke dosen, ataupun ke mahasiswa lain, ataupun ke pihak eksternal. Nah, mungkin sedikit gambaran ya teman-teman. Sebenarnya anak-anak PKM itu akan lebih dikenal. Tidak hanya oleh mahasiswa kalangan kita, tapi juga oleh dosen. Nah, misal teman-teman di sini ada ini, Mbak Dwi Hayati ya. Mbak Dwi Hayati ini orang yang ini orang yang sampai ke BIMNAS, bahkan orang yang memperoleh medali. Otomatis Mbak Dwi Hayati ini adalah orang yang dikenal di kalangan mahasiswa itu sebagai anak PKM. Jadi misal ketemu Mbak Dwi Hayati, itu anak PKM. Ataupun misal Mbak Dwi Hayati ini sedang ngurus administrasi di kampus gitu ya, terus ketemu dosen, kamu kan kemarin yang PKM sampai ke BIMNAS gitu ya. Terus sebenarnya sangat istilahnya menjadi titel yang tidak terlihat teman-teman ketika teman-teman menjadi anak PKM ataupun anak BIMNAS nantinya, dan tentunya pihak eksternal gitu. Lalu ada 5% kita akan memperoleh sertifikat
dari hadiah juara, lalu juga mungkin ada kompensasi yang mungkin teman-teman peroleh dari masing-masing institusi. Nah, kenapa? Karena setiap institusi itu menawarkan kompensasi yang berbeda, teman-teman. Ada satu institusi yang dia memberikan mungkin sebesar 2 juta untuk tim PKM yang dia itu lolos sampai tahap PIMNAS, tapi juga ada tim yang dia itu nggak memberikan apapun untuk tim yang lolos ke tahap PIMNAS gitu. Jadi mungkin ini seperti intangible ini ya, reward untuk kita gitu. Oke, ini beberapa manfaat yang akan aku gambarkan di sini, teman-teman. Nah, dengan PKM kita dapat terhubung dengan masyarakat luar yang kita belum pernah kenal sebelumnya. Tapi kita baru sadar adalah mereka orang yang luar biasa, orang yang unexpected person yang sebenarnya kita tidak pernah terfikirkan untuk ketemu beliau, tapi kita ketemu beliau. Bahkan kita akan menemukan atmosfer baru, teman-teman. Ini adalah gambaran ketika aku masih mahasiswa baru. Jadi dulu masih gencar-gencarnya PKM di awal tahun, dan kita mendaki ke Bromo, ketemu orang-orang Bromo yang dia sangat sangat khas dengan sarung yang menyelimuti badannya. Lalu coba tahun depan kita pindah ke yang lebih anak-anak gitu. Tahun depan kita ke anak-anak, kita ke siswa SD, tapi dengan atmosfer yang berbeda, kita menemukan nuansa baru. Dan yang tahun depannya lagi, kita mencoba menyasar ke petani-petani yang sebenarnya kita tidak pernah terfikirkan oleh beliau-beliau ini, tetapi beliau-beliau sangat luar biasa dengan cerita masing-masing di baliknya itu. Nah, ini cuplikan manfaat ketika teman-teman yang akan teman-teman peroleh ketika nantinya terjun menjadi sosok pejuang PKM gitu. Nah, ini ketika teman-teman menjadi orang ataupun finalis PIMNAS, sebenarnya juga teman-teman memperoleh manfaat yang luar biasa lainnya, yaitu salah satunya itu fasilitas. Nah, itu dari perguruan tinggi teman-teman akan memfasilitasi fasilitas yang luar biasa, mulai dari bisa menginap di hotel, bisa mungkin dapat uang saku, ataupun bisa diundang dengan makan bareng bersama Pak Rektor. Nah, itu kan sebenarnya sangat, pengalaman yang berharga gitu loh, teman-teman. Kapan lagi kan kita kuliah selama 4 tahun, tapi di salah satu tahun kita diundang menjadi tamu undangan di... Kak, sebentar, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Oke, terima kasih Mbak Siska. Oke, ini sepertinya udah di ujung kok. Nah, ini beberapa soft skill dan hard skill yang mungkin teman-teman peroleh. Nah, jadi PKM ataupun PIMNAS ini juga menjadi ajang peningkatan soft skill dan hard skill yang luar biasa. Nah, sebenarnya ini juga pengalaman teman-teman karena aku menginjakkan di jenjang perkuliahan itu dalam botol yang kosong, dalam cangkir yang kosong. Aku nggak memiliki pengalaman di kepenulisan ilmiah, aku nggak memiliki experience in design, and juga ya istilahnya masih baru gitu. Tapi karena aku menjadi pejuang PKM, aku belajar seiring dengan berjalannya waktu, belajar bagaimana menyusun proposal, bagaimana menyusun karya tulis ilmiah, dan bagaimana menyusun sebuah tulisan dalam sebuah poster, dan akhirnya I did it. Dan ajang peningkatan soft skill dan hard skill itu aku rasakan melalui PKM PIMNAS itu sendiri. Nah, ini beberapa poster sebenarnya di tahun lalu ya ini ya, teman-teman. Ada kurang lebih 16 desain sampai laptopku nge-lag gitu. Itu hanya untuk PIMNAS gitu. Ini juga sebenarnya sebuah batu loncatan yang luar biasa untuk teman-teman semua ketika mau mengasah soft skill dan hard skill.
Lalu juga dengan PKM kita juga menciptakan personal branding yang baik melalui rekam jejak media digital sebagai output dari PKM. Ya, ini beberapa berita-berita yang dipublish ketika pelaksanaan PKM itu berlangsung, dan ini kan sebenarnya menjadi salah satu personal branding yang bagus, teman-teman, ya. Ketika misal Kak Siska ini udah ikut PKM dan udah ikut banyak banyak ini ya, banyak publikasi ataupun bahkan sampai ke luar negeri dan sampai diliput di beberapa berita. Nah, ketika Kak Siska ini nantinya kerja dan ketika dari si interviewer itu menanyakan, "Sebenarnya apa sih pengalamanmu ketika masa kerja?" Dan Kak Siska dengan santainya mungkin juga bisa berkata bahwa mungkin dari Bapak, selain mengecek portofolio juga bisa men-search nama saya sebagai bukti bahwa saya ya adalah orang yang dengan beragam aktivitas semasa perkuliahan. Dan ketika diketik nama Siska Rani di Google akan muncul berbagai bukti bahwa kita memiliki personal branding yang baik dari, mungkin penelitian ataupun dari PKM itu sendiri. Oke, the secret benefit in PKM tahun 2022 adalah kesempatan untuk konversi hingga 10 SKS. Ini teman-teman. Jadi misal teman-teman yang di sini merasa, "Aduh, semester depan ini ada matkul nggak enak," dan matkulnya ini 4 SKS. Dan teman-teman pengen menghiraukan ataupun men-skip matkul tersebut, teman-teman bisa ikut PKM. Karena konversi SKS ini berlaku di semua perguruan tinggi negeri, ataupun perguruan tinggi yang non-negeri juga bisa sih, selama dia ikut PKM gitu. Nah, jadi misal teman-teman sampai ke tahap PIMNAS itu jika diakumulasikan sudah setara dengan 6 sampai 10 SKS. Dan teman-teman juga bisa mengkonversi mata kuliah yang belum teman-teman ambil di semester depan, karena teman-teman sudah ikut PKM, teman-teman bisa mengganti mata kuliah tersebut, sehingga tidak perlu teman-teman mengambil mata kuliah itu. Kan salah satu privilege yang luar biasa ya, teman-teman. Dan ini the last but not least, soy sauce and chilies, yaitu berprestasi melalui PKM dan karya tulis ilmiah. Nah, selain PKM, aku menyarankan beberapa lomba yang mungkin bisa teman-teman ikuti, karena ini sangat worth it banget. Yang pertama, Kemah Budaya Kaum Muda, ini juga diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, dan ini salah satu teman-teman nantinya bakal diundang ke Jakarta di gedung Kemendikbud, dan teman-teman tentunya dapat fasilitas luar biasa. Apalagi di Medan ini banyak culture yang sangat bisa untuk dieksplor, ini sangat bagus untuk teman-teman ikut di Kemah Budaya ini. Lalu juga ada lomba riset sawit, dan kebetulan ini masih berjalan, dan kalau tidak salah terakhir pendaftarannya bulan depan, 28 Februari, dan barangkali teman-teman berminat bisa ikut. Dan ini ada PKIMT SRA, ini juga salah satu ajang yang bagus, sangat bagus menurutku, yang diselenggarakan oleh Tanoto Foundation. Nah, ini terakhir, tipe ini, being achiever was so easy, yaitu 4 konsep yang harus teman-teman tanamkan untuk menjadi seorang achiever, yaitu tidak cepat puas ketika teman-teman sampai di PKM ataupun teman-teman menang lomba, terus asah kembali, lalu juga pantang menyerah atas kegagalan yang teman-teman alami, kreatif dan eksploratif dalam menemukan lomba-lomba yang tersembunyi ataupun ide-ide yang unik, serta optimis harus tertanam di setiap event ataupun kompetisi yang teman-teman lakukan. Nah, ini yang terakhir banget, teman-teman. Aku mengutip sebuah kutipan karena kita hari ini membahas bakso, itu adalah food, makanan. Jadi, aku menganalogikan sebuah quotes dari a wise man, "Tasting every food is better than you ain't tasting any food." Jadi, istilahnya itu mencoba semua kompetisi itu lebih bagus dibandingkan teman-teman tidak mencoba apapun gitu.
selama perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita manfaatkan waktu kita menjadi sosok yang bermanfaat dengan beragam eksplorasi event-event yang tentunya dapat mengasah keterampilan dan juga pengalaman dari kita. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Siska. Baik, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Apabila peserta webinar ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat. Yang pertama dari Putra Hidayat. Izin bertanya, Kak, dari beberapa kelompok PKM tersebut seperti riset eksata, kewirausahaan, iptek, dan lainnya, mana yang berpeluang tinggi untuk lolos PINAS ya, Kak? Dan pertanyaan yang kedua dari Zulpadli, izin bertanya, Kak, dalam membuat judul proposal PKM, apakah setiap judul pembuatan proposal harus ada tambahan bahasa ilmiahnya? Oke, langsung saya jawab ya, Mbak Siska. Oke, terima kasih dari Mas Putra ini yang bertanya. Beberapa kelompok PKM tersebut seperti riset eksakta, kewirausahaan, iptek, dan lainnya, manakah yang berpeluang tinggi untuk lolos ke PIMNAS? Nah, sebenarnya kalau misal kita jeli, teman-teman, ada beberapa apa ya namanya? Bidang PKM dia yang menerima tim lebih banyak. Dan ada juga bidang PKM yang dia menerima tim lebih sedikit. Sebagai contoh, riset eksakta itu menerima 4 kelas di PIMNAS. 4 atau 5 ya? Atau lebih, lupa. 4 sepertinya. 4 kelas, jika satu kelas itu ada 22 tim, maka dia menerima 88 tim di PIMNAS. Berbeda halnya dengan PKM video gagasan konstruktif yang hanya menerima 1 kelas ataupun 22 tim. Dari perbandingan 88 tim tersebut dengan 22 tim tersebut, otomatis kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya istilahnya itu Simbelmawa ataupun Kemendikbudristek itu memiliki apa ya, memberikan kesempatan lebih besar untuk PKM RE. Dalam artian PKM RE lebih besar peluangnya ketika kita tinjau dari sisi kuota. Tapi kan otomatis banyak yang mikir seperti itu, teman-teman. Banyak yang mikir karena PKM riset eksakta itu dia menerima kelas paling banyak, otomatis dia menerima peluang paling banyak dan dia berpeluang untuk lolos lebih besar dibandingkan PKM lain. Nah, karena banyak orang yang mikir seperti itu, otomatis banyak yang ikut PKM riset eksakta juga. Apalagi riset eksakta itulah yang paling gampang diikuti, karena hampir semua institusi di Indonesia itu menyediakan apa ya namanya, jurusan eksakta. Nah, kalau misal teman-teman jeli, ada beberapa bidang PKM yang membutuhkan keterampilan spesifik, seperti video gagasan konstruktif. Jadi dia itu hanya menerima orang-orang yang jago video, ataupun jago editing, ataupun membuat animasi video dalam bentuk 3D. Nah, itulah yang memiliki peluang paling besar karena istilahnya itu saingan teman-teman itu nggak banyak. Saingan orang yang jago editing video itu lebih sedikit dibandingkan saingan teman-teman yang riset eksakta se-Indonesia. Nah, itu mungkin sedikit gambaran ya, tapi lebih bagus kalau misalnya teman-teman meningkatkan value ataupun nilai dari proposal yang teman-teman susun sehingga lebih berpeluang tinggi untuk lolos ke PIMNAS gitu. Oke, mungkin itu Mas Putra. Ini di feedback dulu atau langsung dijawab Kak Siska?
mungkin sekalian Mas nih, Zulfadli. Oke, dari Mas Zulfadli ini bertanya dalam pembuatan judul proposal PKM, apakah setiap judul pembuatan proposal harus ada tambahan bahasa ilmiahnya? Nah, ini sebenarnya nggak wajib teman-teman, tapi itu bisa teman-teman terapkan untuk PKM riset eksakta. Karena riset eksakta itu kan dia itu memiliki ciri khas spesifik, teman-teman. Kalau misal teman-teman nih ya, teman-teman meneliti tentang padi, atau jangan padi lah, padi itu terlalu umum. Mawar ataupun bunga-bunga gitu ya. Nah, teman-teman pastinya akan lebih terfokus ke mawar itu, bagaimana mawar itu tumbuh, bagaimana mawar itu dapat terinfeksi, ataupun bagaimana mawar itu lebih ke bagaimana sistem dari inovasi teman-teman di riset nanti yang difokuskan pada mawar itu. Dan karena spesifikasi itulah biasanya kalau misalnya teman-teman mengambil riset eksakta itu dicantumkan dengan nama Latin ataupun bahasa ilmiah. Karena itu yang menjadikannya spesifik. Tapi itu juga kurang berlaku kalau misal teman-teman mengambil topik non eksakta. Misal teman-teman mengambil topik kewirausahaan, topik bisnis, dan teman-teman menggunakan bahan utamanya itu padi, Oryza sativa. Nah, teman-teman mencantumkan bahasa nama latinnya, sedangkan bahan yang teman-teman gunakan tidak hanya padi, ada juga bahan lain seperti umbi, uwi, ataupun lidah buaya, ataupun yang lainnya. Dan itu kan istilahnya tidak terlalu spesifik, teman-teman. Teman-teman tidak terlalu spesifik ke padi. Jadi itu tidak perlu dicantumkan bahasa ilmiahnya. Mungkin seperti itu, Mas Zulfadli. Oke. Nah, ini ada selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ananda. Ingin bertanya, Kak, apakah setiap tahunnya pedoman penulis proposal selalu berubah? Karena di setiap tahunnya proposal banyak tidak diterima karena banyak kesalahan dalam penulisan proposal, Kak. Alasannya karena katanya kami masih menggunakan format penulisan tahun lalu. Dan untuk mendapatkan buku pedoman yang paling baru itu dari mana, Kak? Izin dijawab, Kak. Oke, aku mungkin, ini sekalian sharing ya teman-teman. Sambil untuk menjawab pertanyaan Mbak Ananda, Mas Ananda, maaf Mas. Ini jadi ada salah satu website yang bisa teman-teman buka. Nah, ini kayak udah kelihatan ya. Nah, ini teman-teman, ada namanya simbelmawa.kemendikbud.go.id. Nah, biasanya di sini teman-teman akan memperoleh berbagai informasi seputar PKM, mulai dari buku pedoman hingga nantinya bagaimana teman-teman mensubmit proposal kalian di Simbelmawa. Di sini sebenarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cek terkait pengumuman itu bisa dicek di aspek pengumuman. Ini ada panduan pelaksanaan mulai dari awal PKM, bahkan nantinya pengumuman pendanaan juga diumumkan melalui website ini, bahkan buku pedoman PIMNAS juga diumumkan melalui website ini. Nah, berkaitan dengan sistematika penulisan, nah benar banget Mas Ananda. Sebenarnya kalau sistematika penulisan itu setiap tahun itu akan selalu berubah. Sistematika tahun 2021 sangat berbeda dengan sistematika tahun 2022. Kalau misal teman-teman nanti baca ya, ini ada spesifikasi kalau misal seperti anggaran biaya itu alokasinya 20% itu untuk apa. Lalu juga biasanya itu jumlah halaman enggak sih?
lebih ke ini administrasi seperti surat-surat itu biasanya akan cenderung berubah. Nah, sebenarnya kalau misal teman-teman kemarin login di Simbel Mawa ya, ini nantinya akan muncul proposal yang teman-teman apply di ini identitas usulan. Ini adalah ada beberapa proposal yang bisa teman-teman evaluasi. Sebenarnya kenapa sih kok kemarin itu nggak lolos? Apakah karena salah di administrasi ataupun salah di apakah nilainya itu kurang? Nah, ini bisa teman-teman cek di hasilnya. Nah, ini. Ketika teman-teman buka dan ada tulisan tidak lolos, nah ini berarti administrasi yang gagal. Nah, administrasi yang gagal ini biasanya ada 1 ataupun 2 kata yang teman-teman itu tidak Times New Roman 12. Itu seringkali aku temui di beberapa tim PKM. Jadi misal teman-teman udah bagus nih, halaman 1 sampai halaman 10 lengkap, analisisnya dapat, keberlanjutan dapat, tapi di subbab 3.4 teman-teman lupa menuliskan menggunakan Times New Roman dan teman-teman menuliskannya menggunakan Calibri. Otomatis formatnya beda. Dan hanya format kecil itulah yang menyebabkan teman-teman nggak lolos. Kan sayang ya teman-teman udah nyusun proposal dari jauh hari tapi nggak lolos gara-gara salah ataupun kegagalan di administrasi. Nah, tapi kalau misal teman-teman lolos, ini juga nanti ada informasi, mana ya ini kayak, informasi terkait nilai per aspek. Nah, ini juga bisa menjadi evaluasi, teman-teman. Kira-kira dari kreativitas ini, 105 itu tergolong bagus atau jelek, ataupun kurang. 20 ini tergolong bagus atau jelek. Nah, ini bisa teman-teman evaluasi masing-masing. Dan biasa nih, untuk nilai lolos pendanaan kan sebelum BIMNAS ya, pendanaan itu berkisar di atas 1.100 biasa nih. Nah, ini kalau 600 kan bisa disimpulkan agak jauh ya. Jadi teman-teman harus meng-upgrade proposal milik teman-teman gitu. Oke, itu Mas Ananda. Dan biasanya untuk buku pedoman juga bisa dicek di Simbel Mawa gitu. Biasanya itu untuk ini untuk rilisnya itu bulan Januari akhir ataupun awal Februari biasanya sudah ada informasi terkait buku pedoman PKM. Oke, mungkin seperti itu. Aku kembalikan ke Mbak Siska. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan yang keempat dari Kak Salwa. Izin bertanya, Mas, apa betul jika lolos PINAS tidak perlu mengerjakan skripsi atau hanya perlu di universitas tertentu? Dan pertanyaan kelima dari Bagus Hermawan, izin bertanya, Kak, dalam pembuatan proposal kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan, apakah proposal tersebut dibuat dalam barang jadi juga atau sekedar rancangan produk? Oke. Terima kasih Mbak Salwa dan Mas Bagus. Mungkin dari Mbak Salwa dulu. Nah, jadi untuk ini sebenarnya lebih ke kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi, teman-teman. Ada juga yang perguruan tinggi negeri, dia itu istilahnya terkenal ya. Pun dia sering masuk langganan 3 besar PIMNAS, tapi dari perguruan tinggi tersebut itu tidak menerapkan kebijakan untuk rekognisi. Ini kan namanya rekognisi ya. Rekognisi skripsi. Jadi ketika teman-teman sampai di PIMNAS itu, teman-teman bebas skripsi. Ataupun teman-teman nggak perlu mengerjakan skripsi, bisa langsung lulus. Nah, ada beberapa univ yang seperti itu. Nah, tapi ada juga univ yang tidak seperti itu, teman-teman. Biasanya ada juga yang teman-teman itu sebenarnya tergantung sih. Yang pertama bisa teman-teman nggak ikut skripsi tapi langsung lulus, langsung wisuda, itu ada. Biasanya itu di UNY.
Ada juga yang teman-teman tetap skripsi, tapi skripsinya itu diganti dengan PIMNAS. Ini yang aku jalani saat ini. Nah, karena kemarin risetku ataupun PKM-ku itu lebih ke riset sosial humaniora, dan aku anak sosial, nah aku bisa mengganti topik riset, mengganti skripsiku itu dari PIMNAS. Otomatis PIMNAS kan kita udah teruji ya, kita udah lolos seleksi banyak, dan kita istilahnya itu memiliki topik yang unik untuk diteliti. Dan juga kita juga sudah memiliki hasil. Dan kita bisa gunakan hasil di PIMNAS itu sebagai pengganti skripsi. Jadi skripsinya yang awalnya teman-teman harus penelitian, harus ambil data ya, harus ke lapang, teman-teman nggak perlu ambil lapang, teman-teman hanya perlu menambahkan dari skripsi dari PIMNAS kemarin, dan teman-teman sudah bisa menjadikan PIMNAS itu sebagai skripsi gitu. Itu juga bisa. Dan ada juga yang nggak bisa sama sekali gitu, teman-teman. Ya sebenarnya lebih ke regulasi masing-masing univ gitu. Nah, jadi saranku, teman-teman di sini kan biasanya ya ada kan satu dosen yang dia itu ataupun beliau itu yang sangat antusias dalam PIMNAS. Istilahnya pengen anak-anaknya lolos PIMNAS gitu. Nah, coba teman-teman jadikan beliau sebagai dosen pembimbing dan iseng-iseng nanya, Pak, Bu, ini nanti ketika lolos PIMNAS apakah bisa ya menjadikannya sebagai pengganti skripsi? Karena biasanya dosen ataupun Bapak Ibu dosen ya yang antusias dalam PIMNAS itu memiliki semangat lebih untuk menggencar-gencarkannya dan juga memiliki antusias untuk meyakinkan ketua prodi kita untuk menerima menerima skripsi itu sebagai menerima PIMNAS sebagai pengganti skripsi. Jadi saranku bisa dicari dosen yang benar-benar orang PKM dan teman-teman ajak gandeng menjadi dosen pembimbing dan teman-teman coba tanyakan hal ini gitu. Oke, terus dari pertanyaannya Mas Bagus, izin bertanya Kak, dalam pembuatan proposal PKM bidang kewirausahaan, apakah proposal tersebut dibuat dalam barang jadi ataupun hanya rancangan? Nah, sebenarnya teman-teman di PKM itu teman-teman membuat rancangan, semuanya rancangan. Karena teman-teman akan memperoleh dana untuk merealisasikannya. Jadi misal teman-teman ingin membuat mouse yang bisa dikendalikan dari jarak jauh ataupun bisa dikendalikan dari jarak dari pikiran gitu ya. Nah, teman-teman hanya perlu menyusun rancangan produknya. Ataupun misal teman-teman ingin membuat tote bag dari ini plastik daur ulang, teman-teman hanya perlu membuat rancangannya. Tapi rancangan itu juga bukan sekedar rancangan, teman-teman. Rancangan yang benar-benar meyakinkan bahwa itu bakal jadi suatu produk. Mungkin lah teman-teman di gambar desainnya itu teman-teman mencantumkan hanya gambaran tangan, hanya tempel-tempelan shape di PPT, itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Nah, rancangan di sini adalah rancangan yang 100% siap dibuat, rancangan yang benar-benar bagus, rancangan yang teman-teman itu gampang merealisasikannya, dan ketika setiap orang melihat rancangan teman-teman, oh ini pasti bisa direalisasikan gitu. Dan kalau lebih bagus kalau misalnya teman-teman juga mencantumkan beberapa milestone yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk merealisasikan hal tersebut gitu. Misal melalui survei, misal melalui pengumpulan alat dan bahan, misal melalui teknologi processing gitu-gitu yang lebih meyakinkan Dewan Juri bahwa produk teman-teman akan bisa diimplementasikan. Mungkin seperti itu, Mbak Salwa sama Mas Bagus. Baik, terima kasih kepada Kak Zulfikar yang sudah berkenan menyisihkan waktunya untuk memberikan materi
pada webinar PKM Bidang siang hari ini. Kami selaku panitia dalam acara hari ini mengucapkan beribu terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan hal yang kurang berkenan selama Kak Zulfikar memberikan materi. Baik teman-teman, dengan begitu berakhir sudah webinar program kreativitas mahasiswa yang kita laksanakan pada siang hari ini. Saya Nur Asia selaku MC dan perwakilan panitia mengucapkan beribu terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat hal dan perkataan yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan itu milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.